Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP, yaitu di bab 4 tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tepatnya halaman 135 nanti dan 136 yang kita akan bahas. Kita mulai dengan bagian pertama, kita baca di sini. Mari kita gambar garis perbandingan senilai dengan menggunakan koordinat. Kita dapat menggunakan tabel berikut ini untuk menjelaskan fungsi Y sama dengan 2X. Nah, sekarang ini tabelnya. Jadi di bagian baris di atas adalah nilai X dan di bawah adalah nilai Y. Nilai X ini kita ambil dari bilangan bulat. Nah, di sini dibatasi sampai negatif 5, negatif 4, negatif 3, sampai dengan 5. Dan bisa kita ambil lebih banyak lagi, ditambahkan. Misalnya negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Nah, namun di sini dibatasi negatif 5 sampai 5. Kemudian nilai Y ini diperoleh dari, kita lihat ini rumus fungsinya Y sama dengan 2X. Jadi kalau X-nya diganti negatif 5, berarti ini dibaca 2 kali negatif 5, negatif 10. Itulah nilai Y ini ditaruh di sini. Nilai Y-nya negatif 10. Kemudian X-nya negatif 4. Kalau X-nya negatif 4, berarti 2 kali negatif 4 ditaruh di sini, negatif 8. Kalau X-nya diganti negatif 3, berarti Y-nya kita ganti dengan 2 kali negatif 6. Kalau X-nya diganti negatif 2, berarti 2 kali negatif 2, negatif 4. Dan seterusnya. Kalau diganti 0, 2 kali 0, berarti Y-nya 0. Diganti 1, 2 kali 1, 2. Diganti 2, 2 kali 2, 4. Inilah diperoleh nilai Y. Sekarang kita buat pasangan koordinatnya, yaitu X, Y. X, Y. Artinya nilai X-nya di sini, misalnya di depan ini, berarti X-nya negatif 5, Y-nya negatif 10. Kemudian negatif 4, negatif 8, negatif 3, negatif 6, negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 2, 0,0, 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Setelah kita tuliskan pasangan koordinatnya ini, titik-titiknya, kita akan gambar di grafik kartesius ini. Sudah ada grafiknya, tinggal kita letakkan masing-masing titik. Jadi misalnya ini titik negatif 5, negatif 10. Berarti X-nya negatif 5 ini, itu negatif 10. Ketemunya di sini. Jadi letak titik negatif 5, negatif 10 di sini. Kemudian negatif 4, negatif 4 di sini dengan negatif 8, berarti di sini. Dan seterusnya, misalnya lagi sini 0,0, berarti sini 0,0. Atau misalnya 1,2, berarti X-nya 1 di sini. Y-nya ini di sini 2, berarti ketemu di sini. Nah, sekarang kita gambarkan masing-masing titik tersebut. Mulai dari negatif 5, negatif 10. X-nya negatif 5, Y-nya negatif 10. Lanjut. Ini negatif 4, jadi sini negatif 4 ini, lalu di sini negatif 8 untuk Y. Negatif 3,6, negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 2, lalu 0,0 persis di pusatnya ini. Baru pindah lagi X-nya 1,2, berarti di sini 1,2, lalu lagi pindah 2,4, berarti di sini, sebab Y-nya di sini 2,4, lalu sini lagi 3, X-nya, Y-nya 6, lalu 4, ini 4,8, sini 4,8, dan terakhir ini 5, ini 5,10, ini. Nah, inilah gambar daripada grafik fungsi Y sama dengan 2X. Jadi ini membentuk garis titik-titik. Jadi
titik-titik ini membentuk sebuah garis lurus. Oke, sekarang kita masuk pada soal 4. Jadi soal 4 ini, jadi ini tentukan semua nilai X antara negatif 5 dan 5. Kita akan jawab langsung ini di grafiknya. Jadi kita gambar grafiknya seperti ini. Lalu kita meletakkan titik-titik itu dengan interval 0,5. Artinya kita mulai 0,0 di sini nanti, baru bergeser setengah, baru bergeser lagi 1 setengah, dan seterusnya. Oke, sekarang kita gambarkan interval 0,5 itu. Jadi mulai titik 0,0. Sini 0,0. Lalu bergeser di sini setengah sini. X-nya setengah, Y-nya 1 di sini. Kemudian bergeser lagi, X-nya 1, Y-nya 2. Lalu 1 setengah di sini, bergeser 3 Y-nya. Kemudian 2, X-nya 2, Y-nya 4. Tingginya sini 4. Jadi bergeser 0,5 ini. Semuanya ya bergeser jadi membentuk sampai kepada 5,10 sini. Kemudian ke arah bawah lagi, bergeser lagi di sini setengahnya. Berarti sini X. Lalu bergeser lagi 1 untuk negatif 1 untuk X-nya. Inilah pergeserannya ini, setengah-setengah atau 0,5. Kemudian ini negatif 3,5, di sini 0,7, persis kena di sini. Seterusnya titiknya sampai berakhir dengan dan terakhir ini 5,-10. Jadi inilah grafik untuk soal 4 setelah interval bergesernya adalah 0,5. Oke, sekarang kita masuk pada halaman 136. Halaman 136 kita akan mengerjakan soal 5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang fungsi Y sama dengan negatif 2X berikut ini. Jadi langkah pertama ini kita isi dulu tabelnya. Ini soal 5 tadi. Fungsinya adalah Y sama dengan 2X. Nilai X-nya sudah ada di sini, dari negatif 5 sampai dengan 5. Tinggal kita cari nilai Y. Jadi kita tinggal kalikan ini, lihat fungsi negatif 2 kali negatif 5. Berarti sini positif 10. Lalu ini lagi negatif 2 kali negatif 4, positif 8. Lalu ini, jadi lihat ini, negatif 2 X, artinya negatif 2 kali X. Setelah X-nya diganti negatif 3, berarti dibaca negatif 2 kali negatif 3, 6. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Negatif 2 kali negatif 1, 2. Negatif 2 kali 0, 0. Kemudian negatif 2 kali 1, negatif 2. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Negatif 2 kali 3, negatif 6, dan seterusnya. Terakhir negatif 2 kali 5, negatif 10. Sekarang kita akan jawab untuk bagian 2. Jadi inilah grafik kartesiusnya, tinggal kita letakkan titik-titik ini mulai dari negatif 5, negatif 5,10, berarti X-nya negatif 5, Y-nya 10, berarti di sini. Kita letakkan titiknya, negatif 5,10. Kemudian ini negatif 4,8. Berarti X-nya negatif 4 di sini, negatif 4. Y-nya 8 di sini. Lalu negatif 3, X-nya, kemudian sini negatif 6. Positif 6. Yang di atas ini tadi semua positif. Negatif 3,6. Letakkan. Kemudian ini negatif 2,4 sini. Lalu negatif 1,2
2 sini. Jadi dan 0,0 di sini. Kemudian ke bawah lagi untuk X 1,21, negatif 2 ini. Berarti X-nya 1, Y-nya di sini negatif 2. Lalu 2, negatif 4. 2 negatif 4 di sini. Seterusnya 3 negatif 6, 4 negatif 8, dan 5 negatif 10. Ketemu di sini. Nah, inilah jawaban untuk bagian 2. Nah, sekarang kita jawab nomor 3. Jadi tinggal kita gambar nomor 2 ini tadi, kita buatkan garis. Nah, inilah untuk jawaban nomor 3. Karena di sini daerahnya adalah semua bilangan, berarti ini berupa garis lurus. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.